Pick juga. Novaria band, Barats band, Freya band. Ini dengan adanya BTR by Vitality yang juga kebetulan main Pakito. Ini Dewa better cut pick aja gak sih Pakitonya di first pick? Langsung ya? Langsung buat Kain. Oh, Ben. Wah, Gak dikasih ya. jadi dia. Nggak dikasih. Hirara gimana Hirara? Oke, Hirara sebenarnya kita bakal lihat apa Kain mau main apa enggak. Karena gini, kita sempat tadi ngelihat Andoryu. Dia pengen main Hirara. Tapi ternyata masih belum fit in walaupun kita anggap itu comeback dan menang Hiraranya. Tapi gameplaynya tuh nggak bermain, B. Iya. Hirara. Hirara ya. Oke. Let's see. Band terakhir ya. Menutup fase yang pertama. Fanny. Ya, gak lupa ya Fanny Nenael. Masih. Salah satu Fanny dahsyat juga. Masalah, bukan dahsyat lagi nih. Karena mau gimana pun dia main kabel dan laning jauhnya benar-benar bisa dijalankan dengan mulus. Oke. Belum lagi kan ini hero-hero gold lane-nya belum kelihatan dari Dewa kan. Maybe marksman banget lagi kan. Makanya ini 3 hero respect pin sih. Nova, Barat, Fanny. Emang gameplaynya BTR by Vitality banget. Mau diadu kah Hiraranya? Sama apa nih? Nolan berarti ya sisanya ya? Atlas? Nolan Atlas. Oh, sorry, Hirara, Nolan, Atlas. Iya benar sih. Atau Optionnya pas Valen berarti. Mau ke Matilda? Sebenarnya masih banyak sih dan mungkin teman-teman juga banyak yang udah denger kan di meta sekarang tuh banyak opsinya. Melissa pun ada kan as a marksman. Ya. Di ban aja Melisanya. Melissa band. Atlasnya dibiarin ya karena masih ada Valentina kan. Oke. Opsi buat sama-sama punya Fataling jadinya. Wah, ini dia. Hirara terbuka. Dan kita menyaksikan harusnya Hirara bisa menjadi prioritas untuk para pasukan dari tim Dewa. Dan itu dia. Hirara lagi. Kembali akan dimainkan as a jungle kali ini. Di kanan mereka terbuka banget. Kalau misalnya mereka mau main counter dari Harley. Tapi kayaknya Harley pick ketiga lebih wise nggak sih, Prof? Iya, lebih nunggu dulu sih kayaknya. Dan buru-buru Kayaknya ya. Mending langsung pick Atlas dulu nggak sih di sini? Atlas Valen? Atlas Valen bisa, Atlas Eudora juga boleh. Kalau misalkan mereka mungkin overthinking takutnya Okta main Valen juga kan, ya udah ambil aja Valennya gitu. Buat Moreno. Yap. Let's see ya. Sebenarnya kalau ngomongin experience Uranus juga lumayan prioritas sih. Buat teman-teman Bigetron sering banget kan kita lihat Uranus juga. Uranus. Iya, Shogun. Menarik sih, iya sih. Belum kelihatan juga kan karena nggak ada Melissa kan, jadi enak banget buat zoning-zoningnya. Bener aja Uranus dulu. Ternyata mereka langsung mengamankan juga untuk roamernya. Selena. Mereka cuekin Atlasnya. Oke, Selena. Yang sekarang udah mulai masuk prioritas ya Selena ini ya. Oh pasti, terutama buat Moreno. Dan begitu juga dengan Dewa ternyata. Oh. Mereka nggak terlalu perayo untuk Atlasnya, mereka cuekin. Combo-combo draftnya. Alice Cloud. Scaling. Ini menarik sih. Paksa Mino Main-main nggak? late game ya. Ini kepaksa Mino nggak, Be? Gue suka Mino di sini. Midnya mainin Selena aja. Nolan atau Atlas dulu nggak sih ini? Daripada hero-nya habis kan? Tapi kalau misalnya ngomongin karena Nolan atau Atlas, sebenarnya ini kan ke arah Nael ya. Menurut gue hero poolnya dia cukup banyak. Cuma bawah cancellation, aja kan? iya cancellation untuk ke arah Cloud kayaknya mulai menipis nggak sih? Mino Atlas berarti opsinya. Atlas tetap bisa. Atlas. Menarik sih Atlas juga sering di ban. Dan apakah sekarang udah mulai terlepas dan udah mulai dilupakan? Ya opsionalnya di sini menarik ya karena masih ada Valen jadi overthinkingnya juga masih ada. Wah, Nolan dulu. Janggalnya dulu. Berarti request Nael, main ambil dulu, Bisa. amanin dulu. Karena dia tahu gimana caranya untuk ngebawa early gamenya yang sama. Tempo farmingnya, rotasinya juga bakal dikejar Profesor di sini. Dan Seharusnya ya. untuk bandnya nih, dari Dewa ya. Mereka harus lebih spesifik ke roamer gak sih? Atlas mungkin tetap masih di respect. Karena pick keempatnya kan Bigetron dulu nanti nih. Atau kalau misalkan kita bahas soal combo bareng sama Selena, Glue juga lumayan parah sih. Ya, Glue juga kacau tuh buat main pick off ya. Tapi ini dia, draft identity-nya yang aku pun setuju. Scaling monster untuk Alice, Cloud. Early game-nya mungkin bisa di-build out around dari Hirara. Sementara early snowball jelas banget ya, Uranus, Selena, Nolan. Kurang apa coba BTR alasan buat menang di 4 menit awal sampai minimal 8 menit ya, sampai Lordnya muncul aja. Ini seberapa cepat buff pertamanya, Be? Iya. Cepet banget ini. Turtle-nya juga bisa cepet banget. Apalagi kalau Selena Season Hunter nanti ya. Moskov Season Ben, Hunter. respect ya. Untuk marksman defensif yang oke banget buat lawan Assassin. Oke, kita bahas sedikit. Dengan adanya Lunox, mereka tutup juga karena Moskov ini udah melihat dari potensial
Dimana gameplay adanya epic comeback terjadi, early game boleh pegang, mid to Ya. the late game jangan sampai kelepas. Dan itu menandakan juga dari para pasukan tim Bigetron by Vitality mereka sadar kalau misalnya Eman bisa akan menjadi asuransi. Oke. Sekarang mereka sudah tutup ke arah Moskov. Dan mereka butuh hero salah satu DPS. Kenapa kita bisa bilang DPS? Karena ini akan cukup berat nih, Be. Alice. Ya kan, di arah mid to the late game, Alice EXP. Ya. Roamernya juga nanti mungkin bisa jadi keras atau bahkan support. Ya bahkan early game juga bisa dijalankan kan soalnya. Iya, emang benar-benar harus concern juga sih sama romer-romer dan juga combo duo midnya. Moskov di ban, Atlas Lunox, ya itu jelas banget sih, okta banget kan. Lunox bisa tembus Uranus juga, Oh, itu dia. dalam. Oke. Berarti masih di gold lane ya? Gold lane asuransi late game. Mia. Iya. DPS, Ya. damage besar. Early menangin lagi ke arah laning. Nah jangan lupa juga nih, karena mapnya juga kan, Ya, masih bisa ada Rafael Lamia tuh, Lamia. Kalau main bisa, cloud bisa. soalnya kan. Kalau itu dimainin Rafael Lamia, itu Eman tinggal pukul. Terus Iya. ngilang. Kabur. Hilang, kabur, Gila. kalau tumbang dihidupin. Iya. Kan Kayak yang sering terjadi di sekarang ya. Dekati, serang, hilang. wow. Ada serangnya dulu tapi kan. Iya, Itu serang. yang penting lah. Oke, untuk pick yang keempat nih, ke arah mana? Oke. Kalau yang aku lihat, kalau pick keempat, mereka udah mulai main ke roamer sih. Kalau misalnya mau main roamer, dan ternyata itu dia Marcel. Mars. Karena kalau enggak, roamernya bakal di take over sih Profesor sama Dewa masalahnya. Ini antara emang kameramen selamat, sesi potret atau apa nih? Tapi Atau kebalikannya. Atau kebalikannya ntar nih. lumayan cocok sama Selena loh, Be. Cocok kombonya. Marcel kan dia walaupun sebentar banget ya, Mhm. efek stun atau freeze-nya ya, Ya, itu bisa langsung freeze. di-follow sama Selena kan, Row. Betul, Arrow. Atau bahkan mungkin ya lagi-lagi nih, optional last pick-nya juga masih terbuka kan buat strong lane. Eman masih ada Granger. Lawan Alice, Be, pakai strong lane. Jadi masalah nggak ntar ya? Enggak kayaknya. Selama megang early game, Soalnya gue takut kayak late game-nya Alice-nya nggak bisa diapa-apain gitu. ya let's see. Apakah emang tujuan dari teman-teman BTR adalah memakan Alice-nya atau nge-skip Alice-nya karena ternyata lawannya adalah Belair Eudora. Eudora Masih oke sih. combo ya. Eudora Buat bagus. ngimbangin Hirara soalnya. Benar. Nolan bisa ketangkap Eudora. Selena juga bisa kena burst. Bisa banget, kena burst. Tapi tetap scaling monsternya ada di Cloud sama Alice soalnya. Kita main agak jauh dikit ya. Ini kalau gue lihat, ada beberapa hero yang bisa cukup fit in dengan Eman. Pertama, ini ada Beatrix, gue suka Beatrix. Dan kalau mereka mau lebih safe atau aman, mereka bisa main ke arah Bruno ataupun ini hero agak cukup jarang dan sulit untuk bisa survive lama, Nathan. Kayaknya kalau untuk opsi Magic masih di Harit deh. Gua Possibility-nya. Itu yang gue takutkan, Haritnya akan ke-trigger banget untuk purify-nya. Ada banyak ya, ada Belair, Banyak banget. Alice, Eudora, Mungkin gangguan-gangguannya. Eh, Hanabi. Beatrix oke, Hanabi, Hanabi. Hanabi boleh, Hanabi boleh. My tempo. Oh, Brody. Oh Brody, Strong Wow. lane, nah kan strong lane kan? dia pengen pukul di Bogor, Ya. lawannya di Jakarta. Tapi Wah, berani sih. Maksudnya jauh emang. Brody versus Alice loh. Ya, Ini kita nggak sekali kan ngelihat. Ya, ada Ada referensinya Brody. juga, ada referensinya minggu lalu ya. nah, ya. Waktu Dewa ketemu sama RRQ, Brody-nya nggak dibikin main sama Alice-nya Kin. Tapi let's see, setup seperti apa yang akan dibukakan oleh member dari BTR by Vitality agar Brody-nya bisa dapetin last hit tersebut. Terutama untuk Skypierce. Karena Brody Skypierce ini udah mudah sekali untuk bisa meltdown Alice nantinya. Oke. Tapi untuk menurut Lim tersendiri, Lim lebih suka ke arah mana? Karena dari data statistik yang kita miliki ini, beda poinnya hanya sedikit. Aku coba ke Dewa dulu sih. Ke Dewa Harusnya kok. ada evaluasi cepat dari mereka. Ke Dewa, oke Profesor KB. Aku menuju ke BTR by Vitality sih. Kelihatan, early-nya nih lumayan stabil juga soalnya. Oke, gue juga lebih suka ke arah Bigetron by Vitality. Tapi itu dia, match kedua. Di minggu kedua hari pembuka FPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of doubt. Yap, langsung ya. Kayaknya kalau untuk di mid lane, Dewa harus lebih agresif ya kayak. Udah harus gerak nih. Wah dia unggul gelap nih. Untuk ngomongin late game sih sekali lagi ya. Super scaling untuk Cloud dan juga Alice-nya ini. Aduh. Menarik lagi kalau misalkan nanti Dewa ternyata bisa nahan nih mid game-nya kan. Sampai menit 16, Dewa bakal tampil banget ntar. Oke, tapi balik lagi sih yang harus diperhatikan beberapa game belakangan ini adalah gimana cara mereka tidak memiliki power of high ground defender nih Profesor.
Agak berani ya rata-rata ya. Mau Mau. coba tabrakin agresif di early game gitu kan. Chevin bersama dengan Lim kali ini memilih ke arah yang lain, berbanding terbalik dengan yang lain, tapi itu sudah membuktikan di match yang pertama. Tapi Okta akan coba dipaksa, first blood masih terlalu jauh, tapi Nanail, itu dia keagresifan dari Nanail yang sangat berani dengan level masih 2 dan untungnya punya purple buff, kalau nggak kasus berbeda itu. Itu kakinya baru ada 1 itu buffnya itu. Iya. Tapi udah galak banget. Dan Brody versus Cloud. Dengan emblem yang sama sebenarnya dasarnya, Be. Sama Fighter. Oke, tapi yang menarik adalah pull yourself together ya. Biasanya mungkin kalau kita ngomongin Master Assassin, atau enggak mungkin kita ngomongin soal agresif, itu kan ada Weapon Master juga optionnya. Tetap pull yourself together, mau spam flicker sepertinya ya. Atau bikin miscalculation dari Kin. Biar dia nggak bisa predict nih kapan flickernya bakal keluar. Oke, Pedes tuh. salah satu yang kita lihat di sini adalah yang menguntungkan dari Brody adalah poking early power damage-nya. Tapi lihat dari posisi Eman sedikit terlambat untuk kebuka vision. Itu kalau visionnya kebuka, Be. Udah pasti, Be. Lele first blood. Dibatalin ya untuk recall-nya juga udah pasti itu. Dan ini Oke. makanya disebut dengan strong lane karena dia kuat banget untuk adu di gold lane. Oke, ngomongin adu di gold lane, tapi kita bakal menyaksikan menuju ke arah turtle yang pertama. Coba di take over oleh para pasukan dari tim Dewa. Ditutup jalannya dan Okta! Kali ini berhasil menyelamatkan dan bahkan menawar untuk take down. Dan para pasukan dari tim PK terbaik Vitality. Dia bukan mundur ke arah belakang, Shogun musnahkan kuat tahan damage yang diberikan oleh seorang Hirara. Dan itu dia, oke sedikit pauce. Nggak masalah. Oke. Tapi- Tahan dulu. Tapi itu berkat Okta. Stun yang diberikan kepada Nanail. Retribution-nya lancar dan Nanailnya bakal ter-take down, Profesor. Ya, ball lightning, Harga mahal itu. harga mahal. Ada turnover win juga tadi dari Kin. Pakai flicker loh tadi Oktanya. Ya flicker Oktanya kan buat nangkep. Emang sekali lagi harus di stop sih Nolannya. Karena early gamenya mulus banget dan ternyata di tangan Kain nih. Good objektif buat Dewa di awal game. Ini tentunya akan membuka nafas yang begitu lebar terutama untuk Cloud dan Alice. Karena seperti kita tahu ya butuh waktu banget nih untuk kedua hero ini bisa tampil nanti di mid game. Nah waktu itu harus dikasih kan berarti sama trio mid ini. Nah, Cuma gue ngeliat dari Selenanya kayaknya di awal nggak bisa untuk respon agresif lagi deh. Soalnya ya siapa yang mau di row? Let's say Belerik nih, kena row-nya tadi, kena cakar di tengah. Darahnya nggak kurang banyak kan. Bukan yang tipikal bener-bener gede untuk poke damage-nya. ya pasti Moreno-nya yang bakal kena damage banyak tuh nanti. Mau nggak mau main mereka ke gold lane berarti. Soalnya Alice bukan target yang pas. Bukan. Nah kayak Ya kecuali mungkin ditigain ya langsung ya. itu pun kayak buang Trio-midnya spell paling gitu deh. kan. Paling Ya, buang spell Buang jatuhnya. spell, buang Crimson Gleam. Oh, semangat Kin! Wah ini dia support system semua langsung menyemangati. Wah itu dialah yang ngebuat para player itu jadi semangat semuanya Profesor. Semangat dong. Wajib dong. Wajib kudu harus. Tapi kalau Mbi balik lagi mana? ya, Udah lama gak liat Mbi? iya, Di depan biasanya. Iya, makanya. iya. Mana Mbi? Semangat Mbi belum muncul nih ya. belum ya. Iya iya. Tapi balik lagi ya untuk gameplay kayaknya bisa pakai referensi dari Navi yang sebelumnya gak sih, Be? Wih boleh banget. Di temponya diturunin. Temponya turunin. Ya, biar Main high ground defense gak ada. apa-apa gitu kan. Heeh. Yang penting kan hasil. Iya betul. Yang penting hasil akhir. Ya, Ya, sudah. menang tetaplah menang. Kan tetap menang. Good luck, maybe. Wih ini menarik nih untuk maybe ya. Karena dia main out juga kan. Lumayan good luck juga karena landingnya agak sedikit berat. Tapi tadi kebantu sama Turtle. Sharing gold EXP-nya lumayan. Ini tadi kalah satu katapult kalau nggak salah. Yang skip satu soalnya. Iya karena yang recall. Itu gara-gara kalah pok juga jelas gak sih? Itu marknya udah 4 duluan sebelum dia maju tuh. Jadi harus BMI ke belakang. Di awal udah jelas lah ya Brody. Brody. Sekuat itu memang Brody di early. Emang makanya dibilang strong lane. Apalagi di level 4. Aduh, ampun, poking. Gak harus, biasanya gak harus dapat kill. Enggak. Lo dapetin sekarat ya, pulang itu udah kehilangan banget wave. Ya XP-nya. EXP-nya mereka udah kehilangan, habis itu ada Momennya. platingnya banyak banget yang udah kehilangan. Gak bisa ikut team fight apa, wah. Bahkan kalau lihat dari item ya sebenarnya maybe tuh langsung pakai sepatu loh. Dia jadiin sepatu warrior boots. Udah tahu dia. Iya, karena memang bakal nggak kuat. di-headtain kan. Makanya Bakal bakal tembus. di-heptasis, bakal tembus juga penetnya. Belum lagi kan yang seperti kita tahu kan di awal game seperti ini. Pemilihan dari pull yourself together nih bisa tiba-tiba mengejutkan maybe-nya juga. Ya. Antara nanti flicker sama nih, misalkan let's say flickernya barengan gitu kan, maybe juga flicker. Tapi hitungannya bakal beda, bakal bisa tiba-tiba Ada lagi Eman yang loncat duluan, lebih cepat ya. lebih cepet. Oke. Gue menunggu di ini sih paling di temponya Bigetron mau dibawa kemana. Karena menurut gue kalau mereka tabrak tadi ya opsinya cuma ke gold.
satu-satunya. Apa gue bilang gold karena dia flicker kan, Iya. bukan purify. Cuman stun pastinya juga nggak ada. Gak ada, yang buat nge-stop Hiraranya juga repot nih Oke, masalahnya. walaupun gak stun pasti ya, minimal dia punya immobilize di situ kita lihat. Dan immobilize itu sih yang udah lumayan cukup mengganggu maybe. Menurut gua, kalau misalnya kita mau fokus ke arah gold ya. Cuma yang sangat problem dia tadi gue menyaksikan Shogun terhadap Kin. Dari laning awalnya udah berat. Masuk ke dalam netral objektif. Bahkan Shogunnya juga nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain, zoning out dia nggak bisa. Masuk ke tengah dia yang sekarat. Jadi menurut gua, Bigetron udah mulai harus siap gimana cara mengatasi weak lane-nya. Ini berat banget di situ kondisinya. Ya pokoknya mereka harus entah itu turunin temponya atau ya mereka coba match upin walaupun mereka nggak komit gitu loh. Jadi kayak adu pok aja. Itu dia tuh, doa. Doa itu langsung ke langit, ya kan? Dikabulkan atau tidak urusan belakang. Yang penting udah usaha. Yang penting udah usaha. Dan doa. Betul. Iya, Usaha harus dan balance. doa, harus balance. Oh, gila. Luar biasa supportnya. Tuh. Itu dia good luck maybe. Ya. Depannya ada lagi Dewa Acu katanya. Dewa Acu. Good Iya. luck, Ranger Emas nggak ada Ranger Emas. Udahlah. Ada itu. Tuh ada tadi. Ada ya? Cukup season 7 aja. Wow. Nah, halo. Ini support system dari Bigetron by Vitality. Ngomong-ngomong season 7. Hah? Begitu adalah- runner up. Bukan. Iya season Iya, 7 BTR Bigetron, runner up. benar. Itu kan ya balik lagi 11 season lalu ya, di mana? Kalau kita kilas balik metanya mirip-mirip nih soalnya. Season 8-nya juga mirip soalnya. Oke, kalau gitu kita langsung balik lagi ke line of down ya. Iya. Kalau Let's Anda go. kalau misalkan disebut season berapa, saya langsung coba buka datanya. Let's go Oke, to line boleh, of down boleh. kalau gitu Profesor KB yang terhormat. Weh, Kali. plating habis nih. Langsung habis itu baru diomongin, langsung turn 4 memory, tapi sayangnya ujungnya nggak nyampe. Benar. Turn 4 memory, nggak nyampe ujungnya, jadi gagal untuk bisa mendapatkan point kill. Tapi full plating sih udah nyayur. Ini sinyal juga gak sih buat geng ke arah gold lane seperti yang Lim bilang tadi kan? Karena udah gak ada protection, gak ada damage reduction juga dari shield turret. Tapi sayangnya para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, Marcel ini ngebuka menjadi penonton handal. Benar-benar jadi fotografer handal. Lihat, dia buka terus visionnya. Minimal apapun yang terjadi dia akan coba nyelamatin seorang Eman, Be. Antara sesi potret atau beneran kameramen nih, jadi selamat Ini nih. kita lihat di depan Purify. sana tuh. Dengan adanya Purify, kembali menyelamatkan dirinya dan bahkan masih ngebuat Eman masih bertahan di depan sana. Kin akan coba ditutup dengan 2 pemain dari Bigetron by Vitality yang menurut gua nggak bakal bisa selama gak ada anti-regen. Ini bahaya nih kalau kayak gini nih, nggak ada inisiasi dari manapun. Mungkin di netral objektif kali ya. Baru mereka akan gerak lebih agresif lagi. Kalau turun Eman ya. Dan hati-hati loh, Serena bisa cepat banget ntar. Oke. Tapi kita lihat sudah ditutup jalan dari seorang Moshikesu. Para pasukan dari tim Bigetron by Vitality membuka vision dengan adanya Shogun. Tapi jangan lupakan damage dari seorang Moreno terlalu sakit. Dan itu dia flicker! Menuju ke Raymond! Moshikesu! Itu Moshikesu kali ini berhasil ditinggal para pasukan dari tim Vitality. Kali ini memilih untuk mundur ke arah belakang. Mereka kehilangan Eman karena damage. Itu dia Itoshi Kesu. Wah ini Kin sendirian nih. Wah, nggak bisa sih. Ya harus reset dulu nih. Kehilangan Eman dan kehilangan satu member lagi tentunya. Sehingga harus reset juga nih. Kayan gagal karena Moreno. Oh, OSP. Set the team for this time. Lelenya berhasil dihindari tapi damage dari seorang Nile. Bersama dengan ada Shogun menutup Hirara di arah bottom lane. Perpasukan dari tim Bigetron by Vitality. Yang mungkin kehilangan Eman menjadi sebuah kerugian yang sangat mahal tapi semua dibalaskan dengan cepat. Wow, tapi itu pergerakan yang nekat banget sih dari KNB. Dia cuma untuk adu dan parkournya. Wah, jadi double ya kerugiannya ya. Dapat dengan retribution. Udah gitu free turtle dari BTR by Vitality, Hirara no purple buff. Padahal bisa sebenarnya. Tapi lagi-lagi karena cooldown reduction-nya masih minim, jadi susah banget buat tampil nih, buat bikin action. Oke, Nile kali ini berhasil mencuri karena powerful buff. Sudah dipastikan dari segi level akan lebih di atas dari seorang Kayan. Apalagi kalau dia berhasil mainin tempo fast farming-nya, Prof. Ini Nolan ya. Jangan lupa nih, kalau ngomongin adu farming sih Nolan jelas mengerikan. Dapat turret juga di bagian top lane dan tetap dapetin scavenger sebanyak mungkin untuk Eman. Oh ini bisa dibilang menang dari 2 lini nih, jungle dan juga gold lane. Tinggal gimana caranya buat nge-stop Okta. Karena dari tadi Okta dapetin target bagus semua nih. Dia dapet Eman, dia dapet Nile kan. Ya, dan 20 detik lagi flicker Okta ada. Berarti cari target lagi. Boleh cari target lagi sih, karena kan sebenarnya kita tahu ya, dengan adanya kekuatan dari Eudora di early game seperti ini,
Apalagi dia ternyata udah dapetin 1 kill, 1 assist. Punya glowing juga kan. Sebenarnya nanti di bagian mid game kalau Shogunnya udah ke trigger vengeance, bisa ditargetin nanti Shogun nih. Wah, itu dia. Kalau ngomongin cara Shogun jadi target, waktunya sih Prof yang agak cukup banyak. Ya waktunya banyak. Waktunya yang cukup banyak itu agak cukup berbahaya, mungkin harus mulai diperhitungkan. Pastikan udah instant damage atau enggak maybe mainin poking damage. Tapi ngomongin ke arah poking damage dari maybe ya, Trinity Swift-nya belum ada power lead. Makanya, Octanya glowing first item. Harusnya damage-nya nggak sesakit itu sih. Betul. Harusnya masih bisa gerak, tapi Turtle lihat. Oh, dicepatkan langsung oleh Nile instan. Bahkan Toshikesu gagal untuk mengunci siapapun. Shogun mencoba untuk tutup jalan ke belakang. Golden Hour mencoba untuk mendapatkan satu momen kill tahun depan memory. Eman membuat seorang Toshikesu kali ini kehilangan ingatan di tengah jalan dan bahkan Okta almost tertakedown dan flicker 4 defensive dikeluarkan dari Kid. Featuring maybe berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal yaitu Sasan Nile. Oke, tapi lihat tengahnya. Objektif lagi-lagi diunggulin oleh Bigetron by Vitality. Kill-nya memang sama, 3/3, tapi gold-nya ini yang udah mulai jauh. Wih, Swing-nya lumayan, dapat orange loh. Pin, itu dia. Sesi potret ya, sekrek-sekrek. Kena lagi, tumbang satu monster jungle, tumbang EXP dari Kain. Walaupun begitu, tapi setidaknya Kin nge-stop dikit nih ya buat Nile dengan farming speed-nya. Tapi ini yang harus dicari nih sama Kain, pengejaran level atas Nile yang sekarang unggulnya lumayan nih 2 level nih. Wah, bukan unggulnya lumayan lagi, Profesor. Ini adu di Lord pertama sangat menguntungkan sekali, Profesor. Dan mungkin yang harus lebih diperhatikan adalah mereka masih belum menemukan jawaban atas Eman. Malefic Gun. Biar semakin lebih sulit ya untuk bisa dijangkau. Makin di mana pukulnya? Makin jauh. Makin Toshikesu jauh. juga dipok dikit bisa bonyok soalnya. Win di all-in tanpa adanya Purify yang terpick. Oh, ini lumayan merugikan deh. Buset Shogun. Oke, Shogun. Coba nutup jalan. Tapi cover yang cukup cepat. Ditambah lagi Pin masih available dengan Golden Hour. Kayaknya menggunakan niat. Itu lebih baik, Lid. Purple lagi diambil. Atasnya sekarang bakal dihancurkan. Inner turret loh ini. Oke, inner turret yang pecah. Eman masih mau lebih, mau coba dapetin clear minion. Dia mencoba untuk memastikan mendapatkan satu holy defense. Tapi kalau misalnya maksa ini nggak baik banget. Pertama Nile udah show di arah bottom lane, kalau mereka dipaksa itu berat, Prof. Lord up. Clear juga dengan cepat. Slow push lebih tepatnya di bagian bottom lane. Memanfaatkan Flying Cloud seperti ini dari BTR by Vitality dan Toshikesu. Wah ini berat nih buat Toshikesu kalau dia maksa. Ini orang sih gak bisa dipapain ya? Masih belum. Masih belum. Trinity-nya belum jadi, tapi dipasang Kin! Momen! Dan blast it was with maybe! Tapi damage dari seorang Shogun terlalu sakit banget bisa mendapatkan 2 point kill. Dan zoning out yang terlalu sakit membuat termasukkan dari tim Bigetron by Vitality. Zoning out top lane dan Shogun! Terlalu perkasa di depan sana. Yap, diam tak bergerak dari Shogun, bahkan damage-nya tadi yang dikeluarkan oleh Dewa seakan gak kenapa-napa dia. Itu Lihat, dia. kenapa tir dari Okta gak kenapa-napa. Efek dari Vengeance. Blazing Duetnya malah sakit sendiri buat Maybe. Yes. Zoning Profesor, banget, jauh banget. petir bukan sembarang petir, Profesor. Bukan sembarang ini Vengeance-nya. Yang bikin kaget semuanya. Dan bahkan lihat Moreno. Coba buat nge-trigger Kain biar keluar dari zona amannya. Tapi ternyata nggak ada backup juga. Dia udah disengage. Oke. 7.000 gold nih. DTR by Vitality pelan. Tapi keuntungannya nyata banget soalnya. Nyiksa nggak sih ini? Maksa banget. Kayak seolah-olah ngebuat Dewa semuanya serba salah nih. Mau farming, nanti ada satu laning yang direpotin sama BTR by Vitality. Kalau misalkan maybe-nya muncul tapi ada di cover, roamer atau siapapun opener-nya pasti bakal dimakan. Itu kena row aja setengah hampir loh. Itu Belerik berarti yang paling kuatnya. Paling kuatnya. Hati-hati dan nggak boleh lagi kayaknya udah setup Son of Ruin Blazing Duet kayak gitu bahaya banget buat Baby. Itu pohon terkokoh ya Lim ya. Itu pohon terkokoh, kali ini udah gak bisa berbuat banyak. Bahkan di sana Shogun memaksa memberikan damage. Selama bukan damage turret dia masih akan bisa menahan semua damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Dewa. Meanwhile, mencoba untuk memaksa bisa memecahkan holy defense. Gagal untuk Shogun di arah bottom lane, tapi di mid lane-nya berhasil. Tapi di arah top lane, Pin standby dan teriak Golden Hour-nya ditutup supaya tidak menuju ke arah seorang Ward. Menuju ke belakang Lele, menuju ke Hirara, damage yang masih belum cukup, belum ada yang masuk, ada Okta! Flicker menuju ke Eman dan Eman langsung respon untuk mundur ke arah belakang, tidak ada lagi initiate power, dan bakal tahun depan memory, Toshikesu! Flicker ke arah belakang.
serangan Oh, no. pasukan dari tim Big and terbaik Vitality kali ini berhasil mendobrak top turret mereka, maybe. Bakal coba dipaksa oleh Eman. Eman target utamanya bukan best turret. Tapi targetnya antara Minion dan juga seorang maybe. Meanwhile dari bottom lane, Kin. Skratul Maut gak bisa berjalan untuk maju ke tengah karena Eman, Nile, dan Moreno available. Oh, di finish kan? game. Apakah menuju ke finish kali ini? Fokus ke best turret dan Kane! Meledak bersama maybe Bigatron by Vitality. Take the game one. Wow, game yang sangat cepat.